Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Sri Haryandi. Saya dari kelas K20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper analisis kasus pengeroyokan pemuda remaja di Jogja National Museum dan pelanggaran KUHP pasal 170. Kenapa saya mengangkat judul paper ini? Karena saya percaya bahwa masih maraknya pengeroyokan di remaja, terutama di Indonesia ini, dan kurangnya kesadaran akan hukum. Dalam paper ini akan mengkaji dan menjawab permasalahan tentang proses hukum dalam kasus pengeroyokan pemuda remaja di Jogja National Museum. Lalu apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku? Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif, bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan menganalisis apakah hukum penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP, apakah penegak hukum mampu mengumpulkan saksi maupun barang bukti, di mana apabila penegak hukum tidak menemukan atau menghadirkan saksi maupun barang bukti yang cukup dalam pemeriksaan di pengadilan, maka hal tersebut akan menghambat hukum dalam menerapkan sanksi pidana dan tidak adanya kewenangan hukum dalam menjatuhkan pemidanaan lebih dari pemidanaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Latar belakang dari paper ini yaitu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain. Begitu pula mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum oleh pemerintah. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan. Oleh karena itu, tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Rumusan masalah. Apa definisi pengeroyokan? Apakah suatu pengeroyokan tanpa saksi dapat diproses secara hukum? Bagaimana kronologi kasus pengeroyokan yang terjadi di Jogja? Apa putusan pidana yang sesuai? Bagaimana penyertaan tindak pidana deal-naming yang terjadi? Tujuan dari paper ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas hukum pidana. Karya tulis ini dibuat untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai salah satu tindak pidana, yaitu pidana pengeroyokan yang terjadi di Jogja. Dan paper ini termasuk kajian literatur bagi para pembaca. Pembahasan. Apa itu definisi pengeroyokan? Perselisihan secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Pengertian pengeroyokan menurut Sunarto Surodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka ke bagian tubuh, dan kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku 2 bab 5. Dalam KUHP, delik bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain
Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 170 KUHP, 1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. 2. Pengeroyokan tanpa saksi. Apakah bisa pengeroyokan dapat dilakukan secara proses hukum tanpa saksi? Di sini dijelaskan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam pasal 179 KUHP bukan merupakan delik aduan. Tanpa adanya aduan dari korban pun, para pelaku tetap dapat diproses secara hukum menurut ketentuan dalam KUHP. Ada dugaan peristiwa tindak pidana, maka korban dapat melaporkan para pelaku ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum. Ketentuan pembuktian, alat bukti keterangan dan surat atau visum et repertum. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri dari A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, kesalahannya harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan atas adanya alat 2 bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, atau yang dikenal dengan sistem pembuktian negatif. 3. Kronologi kasus pengeroyokan di sekitar Jogja National Museum. Dalam kasus pengeroyokan pemuda remaja di sekitar Jogja National Museum, diduga penyebab terjadinya adalah saling menantang di sosial media. Kronologi kejadian sesuai dengan penjelasan dari Kabag Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja di sekitar Jogja National Museum JNM, Jalan Ki Amri Yahya belakang Pasar Serangan Pekuncin Wiro Berajan Kota Yogyakarta pada Kamis 3 Juni 2021 dini hari. Usai kejadian, pihak polisi bergerak cepat dan melakukan penyelidikan di TKP dan mendapati 1 unit sepeda motor Honda Beat berplat AB3359JJ, pecahan botol miras, pecahan batu, potongan bambu, tongkat, stik, dan sandal jepit yang diduga digunakan oleh para pelaku saat menganiayai korban. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 00.15 dan dilaporkan ke polisi pukul 02.00. Dan ada beberapa barang bukti TKP yang diamankan, seperti sepeda motor, pecahan botol, batu tongkat, dan potongan bambu. Setelah itu, polisi berhasil menangkap 10 pelaku pengeroyokan yang menewaskan DW warga Dukuh Gedong Kiowo. 10 pelaku tersebut, yakni SI umur 20 alias Goteng, KAR alias Kolis, CPJ alias Pintot, BAS alias Doblay, MNS alias Joko, SYT alias P, CHBS alias SIY, PIS alias Ikan, BL alias Hujan, dan Tot alias Tebo. Dan apa keputusan pidana yang sesuai? Berdasarkan kronologi dan keterkaitan deal naming seperti yang sudah tertera pada KUHP pasal 170. Pada kejadian ini korban hingga meninggal, maka vonis yang sesuai untuk kejadian tersebut adalah hukuman 12 tahun penjara. Namun hal tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim mengingat hal sosiologi dan logikanya para pelaku tersebut. Kesimpulan dari paper ini adalah faktor yang menyebabkan tindak pidana ini atau tindak pidana pengeroyokan ini yaitu dilakukan karena kurangnya kontrol diri, melakukan satu tindakan tanpa dipikirkan secara baik-baik.
Dan sarannya lebih baik hindari tindak pidana, setiap perbuatan tindak pidana, karena kenyataan hukum itu ada dan berlaku di negara kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari paper ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.